Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Ustaz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, yang saya hormati para guru yang lain, ada Agus Priyono, Ustaz Dr. Henry Tanjung, ya, dan juga mungkin nanti akan bergabung Ustaz Robi Herbowo, juga yang saya hormati Pak Heri Hasanuddin. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana upaya kita untuk meraih kemuliaan hidup melalui ziswaf. Karena dalam ayat yang tadi dibacakan, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang saya kira ayat ini sangat masyhur, bahwa kemuliaan tertinggi itu adalah takwa. Jadi takwa adalah indikator kemuliaan tertinggi seseorang. Dan tentu pertanyaannya, bagaimana meraih takwa ini? Ya, karena di antara ciri takwa itu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang lain, ya, bahwa ciri takwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, atau juga allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi ini adalah menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara ketakwaan, kemuliaan, dan semangat berbagi yang ditunjukkan dalam pelaksanaan ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita berbicara tentang ibadah ziswaf ini, ya, pada dasarnya ini adalah ibadah yang bersifat multidimensi. Tidak hanya terkait dengan aspek spiritual, ruhiyah, tetapi juga ibadah ziswaf ini memiliki implikasi secara sosial dan secara ekonomi. Secara ruhiyah, ibadah ziswaf ini banyak terkait dengan bagaimana kita mensucikan diri kita, ya, bagaimana kita menumbuhkan, ya, semangat dan orientasi untuk hanya mendapatkan rizki dengan cara yang halal, ya, juga terkait dengan bagaimana peningkatan etos kerja, ya, kemudian juga termasuk dibersihkan dari berbagai macam penyakit rohani, ya, seperti dosa syirik, sebagaimana dinyatakan di ujung ayat yang ke-6 surat 41, di situ dikatakan wa wailul lil musyrikin, pada ayat yang ke-7 dikatakan allazina la yutuna zakah. Nah, jadi dimensi-dimensi ruhiyah ini sangat luar biasa dan ini mohon dikoreksi, ya. Jadi tidak ada satupun para sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW, yang Allah ridho pada mereka, yang tidak pernah berbagi. Ya. Perbedaan sahabat kaya dan sahabat miskin hanya di besaran berbaginya. Tapi esensi berbaginya semuanya memiliki semangat berbagi. Tidak ada satupun sahabat, semiskin apapun sahabat tersebut, yang tidak memiliki semangat berbagi. Nah, ini yang saya kira salah satu pelajaran penting, bahwa ternyata ketakwaan yang melahirkan peradaban itu hanya bisa tegak ketika ibadah ziswaf itu bisa kita tegakkan dengan baik. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita, bahwa mendorong penguatan syariat ziswaf, ya, syariat zakat, infak, sedekah, wakaf ini adalah bukan semata-mata kita bicara potensi ekonomi, bukannya semata-mata kita bicara bagaimana menghimpun dana zakat, ya, bagaimana mengembangkan wakaf uang melalui berbagai model pendekatan dan pemberdayaan yang dilakukan, tapi esensinya yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menegakkan, ya, syariat bumi sekaligus menjadi kembali kekuatan peradaban umat. Nah, jadi arahnya ke sana, sehingga
kita akan bisa menyaksikan ya perbaikan demi perbaikan melalui semangat berbagi. Demikian pula dari sisi sosial, ya ibadah Ziswaf ini punya implikasi yang luar biasa, ya penguatan soliditas sosial, dan juga dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi itu sangat menarik ya, ketika misalnya Allah membandingkan antara sedekah dengan riba ya. Di situ Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya. Jadi artinya riba itu akan dihancurkan ya, sementara sedekah ini akan ditumbuh kembangkan. Nah, jadi artinya antitesa dari sistem ekonomi ribawi ini adalah Ziswaf. Nah, sehingga dalam konteks ini kita bisa mengembangkan satu konsepsi yang disebut dengan economic growth through equity. Bagaimana kita menumbuhkan ekonomi melalui semangat berbagi. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan economic growth with equity. Kalau itu tumbuh dulu baru berbagi. Kalau economic growth through equity artinya berbagi terus kemudian kita bisa tumbuh. Ya, nah ini saya kira logika-logika berbagi akan menumbuhkan ekonomi ini yang perlu untuk terus kita kembangkan dan buktikan di lapangan, dan saya melihat ini hal yang sangat mungkin untuk kemudian kita kembangkan. Ya, dan juga secara ekonomi dia bisa menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian juga ketika kita bicara Ziswaf ini, maka di antara ya, tambahan dimensi ekonomi ini antara lain adalah Ziswaf ini bisa dijadikan sebagai instrumen yang menjalankan fungsi pembangunan, developmental role. Ya, jadi bagaimana kemudian pembangunan ini bisa kita kembangkan, bisa kita dorong. Kemudian juga ada sisi peran social investment role. Ya, bagaimana kita mengembangkan investasi sosial, misalnya bagaimana kita mengembangkan program wakaf produktif, ya, yang ujungnya itu juga bisa menstimulasi ekonomi untuk tumbuh. Ya, demikian pula sekarang ini Indonesia, alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat model pengelolaan Ziswaf di kita ini, alhamdulillah ya relatif cukup berkembang dengan baik. Dari sisi zakat, hari ini kita dijadikan sebagai salah satu referensi ya di dalam pengelolaan zakat dunia. Jadi kalau kita melihat dinamika di dalam World Zakat Forum, ya itu satu forum yang beranggotakan 40 negara. Nah, itu referensi utamanya itu adalah Indonesia, alhamdulillah. Kemudian juga dari sisi wakaf, ya dinamikanya luar biasa. Ya, kita mengembangkan bukan hanya pure social approach dalam model wakaf, tapi juga kita bisa mengembangkan social economic approach ya dalam bentuk wakaf produktif maupun juga financial hybrid approach. Jadi pendekatan dengan konsepsi financial hybrid. Jadi kolaborasi antara instrumen wakaf sebagai instrumen keuangan sosial dengan instrumen keuangan komersial. Contohnya adalah cash wakaf yang cukup. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi ini saya kira sangat menarik. Dan juga peran yang lain kalau negara mau mengambil atau memanfaatkan untuk kepentingan penguatan ekonomi ya dan mengurangi beban defisit APBN, nah, menurut saya Ziswaf ini bisa dijadikan sebagai buffer ya, sebagai sumber pembiayaan untuk belanja negara, terutama untuk program pengentasan kemiskinan ya dan juga untuk penguatan ekonomi. Tapi dengan catatan narasinya, nih kebetulan ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, narasi-narasi negara itu nggak boleh narasi-narasi yang melemahkan umat. Ya, narasinya harus dibangun justru narasi-narasi yang membangun dan mendorong penguatan umat. Nah, ini yang saya kira karena bisa kontradiktif nanti dalam prakteknya di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang juga menjadi sangat penting masih terkait dengan dimensi ekonomi sosial ini adalah bahwa hari ini Indonesia ini berhadapan dengan masalah berat ya. Dan bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, 10 tahun yang lalu ya proporsi jumlah penduduk miskin kita 13%. Tapi dalam hitungan bulan gara-gara pandemi, ya jumlah penduduk miskin yang sudah di bawah 10% itu bisa kembali ke posisi 10 tahun yang lalu 13%, hanya dalam hitungan bulan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu ya, ada sesuatu, dan kita ketika melihat sesuatu seperti ini, dampak yang signifikan, apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu dalam 10 tahun itu kemudian hilang. Ya, dalam tanda petik kembali lagi ke posisi tahun 2010, ini tentu harusnya kita melihat dari kacamata iman, bukannya sekedar ini fenomena sosial ekonomi biasa, bukannya sekedar fenomena pandemi biasa.
Nah, disinilah menurut saya gerakan Ziswaf itu bisa membantu untuk kembali menguatkan imunitas ruhiyah kita, ya, untuk kembali menguatkan potensi-potensi kekuatan yang ada di Indonesia ini, ya, untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengatasi situasi pandemi ini, dan pada saat yang sama kita juga mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita mengembangkan dakwah Ziswaf ke depan. Nah, ini saya mendalami dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didin Hafidudin, ya, mengenai konsep 3T dalam pengembangan dakwah ke depan. Yaitu pertama adalah T, yang pertama ta'liful qulub, yang kedua adalah ta'liful fikroh, dan yang ketiga adalah ta'liful harokah. Jadi bagaimana kita di dalam dakwah Ziswaf ini membangun kesamaan frekuensi hati, ya, mungkin minta waktu sedikit lagi, Mas Alam, Kang Alam, kesamaan frekuensi hati, kesamaan frekuensi pemikiran, dan kesamaan frekuensi gerakan. Nah, jadi ini tiga ini menurut saya menjadi sangat penting. Nah, ta'liful qulub ini bagaimana kita mendorong, ya, dakwah ini bisa mendorong secara terus-menerus internalisasi nilai-nilai agama, termasuk di dalam hal Ziswaf dan ekonomi syariah ini, yang ujungnya harus bisa melahirkan keyakinan akan kebenaran Islam. Jadi sekarang kita akan sulit mengajak orang, ya, untuk berjuang bersama, memboikot produk Prancis misalnya secara efektif, kalau hatinya nggak satu frekuensi. Ya, karena hati ini kan sumber kebaikan sekaligus juga sumber keburukan. Idza sholat jasad kullu, wa idza fasadal jasad kullu. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi sangat penting. Bagaimana dakwah ini harus bisa menghantarkan pada satu keyakinan kalau riba itu haram, betul-betul haram. Ya, kalau kita melaksanakan ekonomi ribawi itu implikasinya itu akan sangat buruk terhadap ekonomi. Ya, karena Nabi sudah menjamin, ya, dalam salah satu hadis, mahadun aksal minar riba illa akibatu umri illa kilatin. Jadi itu jaminan Nabi bahwa ujung dari sistem ribawi itu pasti akan melahirkan harta yang lebih sedikit, akan melahirkan krisis demi krisis. Cuman persoalannya kita yakin nggak dengan kebenaran ini? Nah, ini ke depan kita harus terus tumbuhkan. Nah, kalau ada keyakinan, nanti dia akan melahirkan kesamaan frekuensi pikiran, ya, akan melahirkan fikroh hasanah. Ya, pemikiran yang satu frekuensi untuk mengembangkan dakwah Ziswaf dan ekonomi syariah, di mana ujungnya, ya, akan melahirkan platform pemikiran yang sama. Literasi terhadap Ziswaf dan ekonomi syariah juga akan meningkat, dan ini akan melahirkan berbagai macam inovasi dan gagasan. Nah, ini namanya ta'liful fikroh. Ya, jadi akan melahirkan fikroh hasanah karena berangkat dari keyakinan. Dan yang terakhir adalah ta'liful harokah, yaitu bagaimana kita mengembangkan atau membangun, ya, komitmen. Dua hal sebenarnya kalau kita bicara ta'liful harokah ini. Pertama adalah actionnya, tindakan nyatanya. Yang kedua adalah keberpihakannya. Jadi harus ada tuh tindakan nyata dari semua komponen umat dalam mendukung pengembangan Ziswaf. Itu namanya ta'liful harokah. Ya. Dan harus ada keberpihakan dari semuanya. Ya, kalau sekarang kita ingin mengembangkan ekonomi syariah, mengembangkan Ziswaf, kalau tidak disertai afirmatif policy misalnya bagi mereka yang ada di puncak kekuasaan, yang akan bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi harus ada keberpihakan. Kalau kita misalnya mengembangkan bisnis online, harus ada keberpihakan. Transaksi online ini harus pakai bank syariah. Setiap keuntungannya harus dikeluarkan Ziswafnya. Zakatnya yang wajib, infak sedekah wakafnya untuk menunjang. Nah, di situ yang saya sebut dengan keberpihakan. Jadi tindakan nyata dan keberpihakan itulah esensi dari ta'liful harokah. Jadi mudah-mudahan dengan 3T ini, ya, kita bisa mengembangkan Ziswaf dan mudah-mudahan peradaban umat bisa kembali tegak, ya. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.